Ya, awal karir memulai jurnalistik itu karena dari kecil suka jurnalistik ya. Artinya dari umur 7 tahun tuh sudah bercita-cita ingin jadi wartawan dengan membaca koran, terus menonton televisi. Dulu ada satu orang penyiar yang sangat saya kagumi, namanya Tudi Adtama, mungkin sekarang sudah nenek-nenek ya. Jadi ya saya sudah ibu-ibu gitu ya, jadi artinya. Ya, jadi waktu itu ada yang saya kagumi namanya Ibu Tuti Aditama. Nah, saya kepingin menjadi penyiar waktu itu. Nah, kebetulan sekali juga kenapa memilih bahasa Inggris di IKIP Jakarta, tidak jurusan yang lain, karena pada saat itu melihatnya ini waktu masih SMP dan SMA, melihat dulu ada yang namanya English News Service di TVRI di Programa 2. Jadi melihat itu lalu cita-cita masa kecil ingin menjadi jurnalis semakin kuat ya, ditambah lagi dengan ketika SMA bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta Setiabudi, itu di situ ada koran dan saya sebagai wakil pemimpin redaksinya waktu itu. Korannya itu sama seperti koran umum yang 9 kolom besar tapi 8 halaman. Dan itulah pertama kali ajang saya memulai jurnalistik, selain juga kemudian banyak mengirim-kirimkan tulisan ke majalah Hai, kemudian ke majalah Gadis, Anita Cemerlang dan sebagainya. Jadi itu awal karir jurnalistiknya. Saya menghubungi RCTI. Saya bilang, mereka kan tanya, Anda nelfon RCTI pengen jadi, kenapa saya pengen jadi wartawan di RCTI? Terus mereka tanya, Anda punya pengalaman apa? Oh, saya pernah punya pengalaman di Kanada menjadi kameramen, menjadi tukang edit, kemudian menjadi penulis skrip dan sebagainya. Oh ya udah, datang aja ke RCTI. Lalu kemudian walk-in interview, kemudian diwawancara, terus ya setelah itu dipanggil untuk tes kamera di studionya RCTI, Studio 5 waktu itu. Terus kemudian tes kesehatan, lalu kemudian diterima. Nah, itu prosesnya seperti itu. Pengalaman sebelumnya pernah bekerja di stasiun televisi luar negeri melalui yang namanya program pertukaran Indonesia Kanada, program pertukaran pemuda. Jadi kami waktu itu 24 pemuda yang dipilih melalui tes, dikirim ke Kanada selama 1 tahun, 6 bulan di Kanada, 6 bulan di Indonesia untuk belajar tentang kehidupan di Kanada. Kemudian di sana juga ada internship, ada magangnya di stasiun televisi di sana, stasiun televisi komunitas namanya Show Cable 10 di Port Alberni tepatnya kotanya. Dan di situ saya belajar jadi kameramen, jadi penulis skrip, kemudian jadi tukang edit ya, mengedit gambar, kemudian menayangkannya langsung dan mewawancarai komunitas di pedesaan sana. Jadi seperti itu. Dunia jurnalistik itu, dunia televisi itu adalah dunia kreatif yang harus terus kita gali. Beda karena ini kita bicara soal bisnis. Jadi televisi itu bersaing satu sama lain. Kalau dia tidak, kreativitasnya tidak mengemuka, dia akan jauh ditinggalkan penontonnya. Sementara TV kita itu TV free to air. Free to air itu artinya masyarakat menonton televisi itu tidak bayar. Kalau kita bukan tipe pekerja keras, kalau kita tidak kreatif, maka jangan bermimpi bisa sukses bekerja di stasiun televisi ya, atau ya paling di radio saja juga persaingannya sudah cukup tinggi, radio itu sendiri. Ya, sekarang ini dunia jurnalistik kita itu diisi oleh orang-orang yang instan. Jadi lulus kuliah, masuk ke televisi jadi jurnalistik, terus kemudian mereka terjun ke lapangan, tapi mereka tidak dibekali dengan pengetahuan jurnalistik. Mereka bisa dari jurusan mana aja, misalnya dari jurusan bahasa Inggris, jurusan ekonomi, jurusan pertanian dan lain sebagainya misalnya.
Tapi kalau dulu kami tuh dibekali dengan pendidikan jurnalistik, dan kebetulan juga saya dari SMP itu sudah pernah mendapat pendidikan jurnalistik dari HAI. Dulu Arswendo kan suka mengadakan pendidikan jurnalistik singkat untuk anak-anak SMP, SMA, masuk ke sekolah dan sebagainya. Nah, jadi banyak yang bisa kebetulan. Kalau untuk orang yang baru, kalau institusi lembaga penyiarannya tidak menyediakan, dia harus mencari. Karena jurnalistik itu juga kita memberitakan. Kalau cara kita memberitakan salah, maka berita yang kita beri ke masyarakat itu salah. Kelihatannya aja memang yang namanya di TV jadi jurnalis, jadi wartawan itu hingar-bingarnya karena dia punya kesannya wah gitu ya tampil di TV. Tapi di balik itu mereka harus kerja keras gitu. Sekarang ini karena persaingan televisi itu sudah semakin tinggi, maka stasiun televisi ini main enak aja. Mereka tidak mau memberikan pelatihan, pendidikan kepada reporter dan jurnalisnya. Kalau dulu kami karena persaingan TV-nya itu masih seberapa, jadi tidak terlalu tinggi. TV hanya ada beberapa lembaga, atau ya CTS, TV, Indosiar, ya itu TPI baru ya. Jadi belum terlalu, jadi masih ada budget-budget yang diberikan untuk melatih kita. Bahkan kita dilatih sama Pak Prananjaya, bagaimana lah atur pernafasan, gimana jangan sampai kita kalau membaca tuh sampai terdengar bunyi kecepak-kecepek gitu ya, istilahnya ya basah gitu. Jadi nggak boleh, kita harus terdengar di mic itu kan sangat sensitif, jadi nggak boleh kita ya gitu ya, itunya nggak boleh. Jadi benar-benar itu harus kita dilatih. Suaranya juga jangan sampai ketika kita itu nafas kita terputus. Misalnya hari ini Presiden Joko Widodo tengah melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan harga-harga di pasar akibat kenaikan BBM. Nah, kan gitu, nggak boleh terdengar, itu nggak boleh. Jadi iya, kita nggak boleh terdengar dalam membacakan berita itu terdengar narik nafasnya nggak boleh. Jadi harus benar-benar kita begitu satu kalimat itu kita baca tuh dengan nafas yang sudah cukup kita perkirakan gitu. Jadi untuk berkiprah di dunia jurnalistik, mulailah karir itu dengan pertama-tama bikin tulisan di majalah-majalah yang ada ya. Dulu kan saya majalah Hai, majalah Gadis ya, majalah Anita Cemerlang, terus majalah sekarang kan banyak sekali nih ya majalah, buatlah gitu, bikin atau jadi citizen journalism ya, jadi bikin blog gitu, citizen itu. Nah, bikin blog, kemudian kayak atau join di Kompasiana seperti itu gitu. Tapi ya memang harus dibaca dulu prinsip-prinsip jurnalistiknya 5H plus 1H 5W plus 1H itu mesti itu juga ditambah juga nanti dengan how many, how much kayak gitu kan. Itu aja. Jadi kalau mau ke sana benar-benar harus wawasannya luas.